Wanita ini baru saja bangun dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur di hotel. Seseorang mengganti piyamanya. Dan pakaiannya dibiarkan tergeletak di atas meja. Dia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi tadi malam. Tetapi ketika dia keluar dari hotel, dia tiba-tiba dikelilingi oleh sekelompok reporter. Internet penuh dengan berita tentang skandalnya. Bahkan ada video dia dan seorang pria berpelukan dan berciuman di lobi hotel. Dia pergi ke perusahaan suaminya tetapi tidak bisa bertemu dengannya. Tapi hanya menerima permohonan cerai. Wanita itu tercengang, dia benar-benar tidak bisa mengingat apa yang terjadi tadi malam. Sebenarnya semua ini adalah konspirasi suaminya. Tujuan utamanya adalah mencari alasan untuk menceraikannya. Namanya Kang Haira. Adalah seorang penulis yang sangat terkenal. Dan suaminya adalah pembawa acara TV populer. Banyak orang mengagumi pernikahan mereka. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ketika Haira mematikan TV dan melepas masker wajah, ada memar di wajahnya. Itu tandanya dia dilecehkan oleh suaminya. Suaminya tidak hanya menganiaya dia. Tetapi dia juga menemukan cara untuk menceraikannya. Hari itu, Haira sedang dalam perjalanan menuju peluncuran buku barunya ketika sebuah mobil dengan sengaja menabraknya dan ingin membuat masalah untuknya. Bagaimanapun, dia harus naik kereta bawah tanah. Tapi tepat di depan pintu kereta bawah tanah, dia bertemu dengan seorang pria yang berdiri di sini dulu. Haira tidak sengaja tersandung saat menaiki eskalator, pria itu langsung berlari ke arahnya untuk membantunya. Dia bahkan menggunakan perban untuk memperbaiki sepatu hak tingginya. Semua ini tidak diragukan lagi Haira. Pada peluncuran buku baru, pria itu muncul di depannya sekali lagi. Sekaligus mengaku sebagai penggemarnya. Selain itu, dia memberinya sepasang flat yang sangat bagus. Pria itu bilang kakinya akan tergores jika dia memakai sepatu hak tinggi seperti ini. Haira mengeluarkan sepatu flat. Dan melihat ada beberapa perban di dalamnya, Haira sangat tersentuh. Lagi pula, sudah lama sejak dia mendapat perhatian seperti itu oleh pria. Dia keluar dan tiba-tiba dia mendengar suara. Jadi seseorang sedang berkelahi. Haira melihat dari dekat dan melihat bahwa orang yang dipukul adalah pria tadi. Menunggu preman pergi, Haira berlari untuk menghibur dia. Setelah itu, mereka berdua pergi makan bersama. Sambil makan, pria itu terus menuangkan anggur untuknya. Setelah minum beberapa gelas anggur, Haira tiba-tiba kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya tidur di sebuah hotel. Itulah adegan yang terjadi di awal video ini. Suaminya datang kepadanya untuk berbicara. Tapi dia hanya melontarkan kata-kata mengejek Haira. Bahkan mengangkat tangannya untuk memukulnya di jalan. Dia akhirnya memintanya untuk berkemas dan pergi. Lagi pula, Haira harus pindah dari rumah besar untuk tinggal di kamar yang sempit. Dia tiba-tiba melihat sandalnya di lantai dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Malam itu dia pasti memakai sepatu flat. Tapi wanita di video itu memakai sepatu hak tinggi. Ini jelas merupakan rencana untuk menyakitinya. Dia segera pergi menemui seseorang. Itu adalah super paparazzi Eng Hye. Mereka berdua berencana untuk bekerja sama dalam menyelidiki kebenaran insiden ini. Eng Hye mengeluarkan sebotol anggur. Pertama dia menuangkan alkohol untuk dioleskan ke tubuhnya. Lalu minum segelas anggur lagi. Dia mengikuti seorang pria. Dia pergi ke lift yang sama dengan pria itu. Dia berpura-pura mabuk sambil dengan sengaja menjatuhkan ponselnya. Dan jatuh ke pria itu. Jadi dia berhasil memasukkan alat pelacak di sakunya. Lalu dia menyelinap ke gudang hotel untuk mengganti seragam pelayan. Berdasarkan sinyal alat pelacakan yang ditampilkan di ponselnya, dia menemukan nomor kamar pria itu. Dia membungkuk untuk berpura-pura membersihkan toilet dan kemudian diam-diam meletakkan kamera di pot bunga untuk memantau kamarnya. Dan Haira di sini sedang menonton kamera itu. Suaminya memang berada di kamar itu. Mengikutinya adalah wanita lain. Baru pada titik ini, Haira menyadari bahwa suaminya tidak hanya menyakitinya, tapi juga menyelinap di belakangnya dengan wanita lain. Haira memutuskan untuk membalas dendam padanya. Dia meminta Eng Hye untuk membantunya mengumpulkan bukti. Pertama mereka harus menemukan pria itu. Mereka mengambil foto dia dan kaki tangan suami Haira diam-diam bertemu satu sama lain. Keduanya bahkan bertukar sesuatu. Sambil melihat dari dekat profil pria itu, Haira tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. Bukankah orang ini yang memukul pria itu lalu? Haira menyadari bahwa mereka adalah sebuah grup. Tujuan utamanya adalah bertindak untuk menipu Haira. Jika itu masalahnya, maka dia harus bertindak juga. Mereka berdua pergi ke bar tempat pria itu berada.
Sudah datang, Eng Hye mengeluarkan lipstiknya dan mulai make up. Lalu melepas jaketnya, terlihat sangat seksi dan pergi ke bar. Eng Hye seksi, dia berjalan dengan percaya diri seperti ini, setiap pria di bar pasti jatuh cinta. Tapi targetnya adalah pria itu. Jadi dia tidak peduli dengan pria lain. Eng Hye berjalan sendirian di depan pilar besi, dengan panik memutar untuk menarik perhatiannya. Setelah beberapa saat, tentu saja, pria itu mengambil umpannya. Dia berjalan di depan Eng Hye. Keduanya memiliki niat jahat mereka sendiri. Pria itu tampak lebih tidak sabar, tidak mengatakan apa-apa dan menarik Eng Hye keluar. Tapi Eng Hye diam-diam memasukkan pil ke mulutnya. Lalu berpura-pura menciumnya untuk memasukkan pil ke dalam mulutnya. Beberapa saat kemudian, dia dibawa keluar dari bar olehnya. Tidak sampai dia bangun, dia mendapati dirinya terikat di bak mandi. Dan Eng Hye dengan bangga berdiri di sampingnya. Di bawah ancaman pengering rambut dan pistol setrum, dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Memang wanita di video itu bukan Haera. Wanita itu menyamar sebagai dia. Mereka melakukannya dengan sengaja untuk menyakiti Haera. Dan orang di balik semuanya adalah suami Haera. Dia baru saja selesai berbicara ketika Haera keluar dari samping. Dan apa yang baru saja dia katakan direkam olehnya. Jadi buktinya ada. Selanjutnya, Haera akan secara resmi memulai balas dendamnya. Mereka berdua memiliki bukti bahwa tersenyum seperti bunga. Lalu Eng Hye menyelinap ke hotel tempat suami Haera berada. Dia sengaja membuat masalah untuk mendapatkan kunci kamar dari orang pembersih. Dan berpura-pura lupa mengambil barangnya agar orang lain tidak curiga. Dia mengeluarkan kunci untuk membuka pintu kamar suami Haera. Target kali ini adalah kotak TV di depan tempat tidur. Dia dengan terampil melepasnya, lalu memasukkan kamera ke dalam. Dan memeriksa pengoperasian kamera lagi. Setelah itu, dia mengembalikan kunci kamar ke orang pembersih dan kemudian dengan berani pergi. Sekarang Haera bisa melihat apa yang dilakukan suaminya. Tentu saja suaminya tidak mengecewakannya. Segera dia membawa seorang gadis lain ke kamarnya. Dan balas dendam Haera bahkan lebih intens. Dia sudah live stream adegan suaminya dan gadis itu secara online. Dalam sekejap mata, itu mengguncang seluruh Korea. Kemudian Haera terus memposting bukti yang dia kumpulkan sebelumnya di internet. Jadi suami yang malang itu benar-benar kehilangan semua karir, ketenaran, dan cintanya.